Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu alal qail sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ramadhanu nada munadin, apabila datang bulan Ramadan ada penyeru yang berseru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai yang suka pada kebaikan sambut, wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai yang suka pada keburukan tahanlah, kurangilah harfiahnya. Tadi saya mau muqaddimah kenalan, saya tanya, aduh lama kali kayaknya. Ya sudahlah, langsung mungkin nanti saja. Dari hadis ini dapat diambil ilmu bahwa kita disuruh nyambut bulan Ramadan. Aqbil, sambutlah. Siapa yang nyambut bulan Ramadan? Yang suka kebaikan. Berarti bulan Ramadan adalah bulan kebaikan. Kebaikan dari semua sisi. Kalau dirinci paling cepat-cepat, kebaikan dari sisi kejiwaan, kebaikan dari sisi kesehatan, kebaikan dari sisi kemasyarakatan, dan yang lainnya. Apalagi dari satu sisi yang spesial, yaitu kebaikan adanya ampunan dan pahala yang berlipat ganda serta janji masuk ke dalam surga. Dan yang lainnya tadi saya mau nahan-nahan ya. Sudah, saya kira itu saja muqaddimahnya, kita masuk ke bulan Ramadan. Jadi kalau ditanya adakah dalil nyambut? Ya ada, aqbil, sambut. Sambut, apa yang disambut dari bulan Ramadan? Ya kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Makanya setiap masuk bulan Ramadan kami mengajak semua untuk bercita-cita dapat kebaikan. Terserah apa itu kebaikan yang sudah diketahui. Berikutnya, soalnya dibilang 30 menit, grogi saya langsung. Bingung mau ngomong yang mana ya. Ya, berikutnya puasa Ramadan. Apa yang dikerjakan di bulan Ramadan? Ada dua hal. Satu di siang hari dan yang satunya siang dan malamnya. 15 menit insya Allah kita membahas tentang puasa Ramadan. Langsung sifatnya. Sifat itu artinya penjelasan. Satu, niat. Niat puasa Ramadan itu hukumnya wajib sebelum fajar subuh. Wajib sebelum fajar subuh, sedangkan puasa sunnah boleh setelah fajar subuh. Jadi kalau ada yang puasa sunnah, dia niat di pagi hari, sudah terbit matahari, belum makan apa-apa, boleh. Boleh, nggak ada khilafiyah. Tapi afdolnya sebelum fajar subuh. Sedangkan untuk puasa Ramadan, puasa wajib, dan puasa wajib yang lainnya seperti qada Ramadan, puasa nazar, puasa menebus kafaratul yamin, menebus sumpah, maka puasa wajib ini juga niatnya wajib sebelum fajar subuh. Mungkin bahasa kita sebelum azan, tapi lebih saya sukai sebelum fajar subuh. Baru berikutnya dimulai dengan sahur. Sahur.
Jangan ngentengi sahur. Sahur itu bukan rutinitas. Sahur adalah sabda Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barokah, muttafaqun alaih. Makan sahurlah kalian, karena di dalam makanan sahur ada barokah. Bicara barokah pokoknya kebaikan, baik itu batin dan fisik dan yang lainnya. Berarti perintah makan sahur. Kedua, biar kita membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Karena Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Jadi makan sahur diperintahkan Nabi, ada barokahnya makan sahur untuk membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Ya, itu perintah makan sahur. Kedua, waktu makan enaknya apa yang kita makan dulu. Yang paling bagus itu adalah kurma. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma. Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma. Kalau mau kurma saja bagus. Kurma saja bagus. Kalau kurma lalu yang lain, ya enggak apa-apa, juga sudah bagus. Pokoknya makan sahur. Kalau ditanya apa yang dimakan, kurma. Kalau setelah kurma ditambah dengan yang lain, disilakan. Sekarang waktunya, saya nahan-nahan, lihat jam terus. Waktunya, makan sahur itu bagus kalau diakhirkan. Bagus sekali makan sahur itu kalau diakhirkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengakhirkan makan sahur. Langsung setelah makan sahur, apa yang kita kerjakan? Sholat subuh berjamaah. Jangan sampai ada yang enggak sholat subuh berjamaah disebabkan di luar Ramadan saja kita disuruh sholat berjamaah, apalagi kalau di bulan Ramadan. Karena kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Semoga bisa difahami. Baru berikutnya, bersabar dengan kalau ada ceramah. Suka tidak suka, karena ceramah itu termasuk bagian dari zikir pagi. Jadi kalau saudara-saudara, bapak-bapak, senior saya ini dalam umur dan garam dan asamnya hidup, habis sholat subuh kepingin zikir, ternyata ada ceramah, disabari saja. Karena ceramah juga termasuk dari makna zikir. Karena kan zikir itu ingat halal haram, ingat perintah Allah, ingat larangan Allah, ingat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disabari aja. Enak nggak enak ceramahnya didengeri aja. Kalau nggak ada ceramah, gunakan untuk zikir sampai terbit matahari. Langsung sifat puasa Ramadan, langsung sama amal selain puasanya, jangan sampai tinggal sholat subuh, ke masjid sama zikir sampai terbit matahari. Apalagi kalau zikir ya, karena
Di sini kalau subuh zikirnya apa, ceramahnya ini rutin? Enggak rutin. Tambah yang bapak-bapak mau berzikir, karena Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah lalu duduk sambil berzikir sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, maka perbuatannya seperti pahala haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Kalaupun enggak mau sholat sunnahnya, ya zikir sampai terbit matahari, karena itu adalah perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus pernah zikir sampai terbit matahari. Baca apa? Ya buka aplikasi yang namanya zikir harian, boleh juga zikir pagi sore, boleh juga buku tipis zikir pagi petang, dipahami isinya. Insya Allah Pak menenangkan. Baru berikutnya di siang hari, mulailah kita bab puasa. Puasa yang kita kerjakan menahan pembatal puasa itu sendiri. Puasa yang kita kerjakan yang B, menahan penghalang dan pembatal pahala. Menahan penghalang dan pembatal pahala. Wah, ini jarang dibahas tapi sering. Kalau pembatal puasa sudah rutin Pak. Karena kalau pembatal puasa yang kita tahan, makan, minum, jima dan semua yang membatalkannya menurut fikih madhab, itu udah umum. Tapi yang kita bahas di sini adalah pembatal pahala dan ampunan. Karena hadis Nabi SAW, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan menjadi penghapus dosa antara masing-masing perbuatan selama dosa besar dijauhi. Ramadan saja, biar nggak panjang, berarti puasa Ramadan itu penghapus dosa. Karena memang sama Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan dengan didasari iman dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, sekarang masalahnya benar diampuni enggak? Nah, dengarkan tadi. Dan Ramadan ke Ramadan menjadi penghapus dosa antara masing-masing perbuatan selama dosa besar dijauhi. Lah ada syaratnya ternyata. Selama dosa besar dijauhi. Langsung pakai contoh saja, sudah saya pakai contoh dalam Bukhari dan Abu Daud. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, Allah enggak punya hajat terhadap perbuatan meninggalkan makan dan minumnya. Man lam yada' qawla zuri wal amala bi falaysa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabah. Saya Indonesiakan mudah. Siapa yang enggak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, Allah enggak punya hajat terhadap puasanya. Rawahul Bukhari. Berarti kalau hari pertama siang harinya dia berdusta ketika sedang puasa Ramadan, nah bisa dicerna, puasa pertama resiko tidak diterima walaupun sah. Tapi kalau udah istighfar gimana? Ya sudah, kalau udah istighfar misalnya tadinya dusta, lalu dia astagfirullah, ya sudah selesai, insya Allah lah diterima. Gak saya panjangi dalilnya Pak, saya dari tadi ngerem ini sampai kagok-kagok terus saya. Pokoknya hari pertama kalau ada dusta, dosa bukan cuma dusta, apa saja yang masuk kategori dosa besar, maka hari itu, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai hari ke-29 atau 30 umpama, maka puasa kita tertahan di qabulnya, nggak dapat ampunan dan pahala. Maka kesimpulannya menjauhi dosa besar dan cepat-cepat istighfar kalau kita sudah mengerjakannya di siang itu. Makanya zikir sore. Tapi jangan nunggu sore, nanti lupa lagi. Jangan nunggu sore. Kita melakukan kesalahan, langsung kita istighfar. Kalau ada korbannya, kita minta maaf. Makanya ada yang menarik. Kok masuk Ramadan
kok bisa ya orang masuk Ramadan sementara orang tuanya ngenes kepada si anak. Seorang anak masuk bulan Ramadan, puasa di siang Ramadan, tapi dia durhaka pada dua orang tua. Durhaka itu dosa kecil apa dosa besar itu? Enggak ada yang khilafiyah kan? Nah, sudah. Makanya hati-hati masuk Ramadan, minta maaf ke kedua orang tua. Walaupun tidak ada syariat langsung tekstualnya, mintalah maaf, tidak gitu. Tapi hadis tadi sudah cukup jelas bahwa dosa besar menjadi penghalang diterimanya puasa dia di siang Ramadan. Berarti hari pertama sampai hari 29 atau 30, dia tetap durhaka pada orang tuanya, puasanya sah secara fikih. Nggak perlu diqadha, tapi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dapat janji, dan dapat janji pahala yang berlipat ganda dan ampunan. Itu yang kita hindari di siang Ramadan. Kalau pembatal puasa ngapain saya bahas. Tapi kalau menjauhi dosa besar, akhirnya saya akhiri untuk yang paragraf ini. Banyak orang puasa tak ada bagian yang diterimanya kecuali cuma lapar dan dahaga. Saya yakin dari kecil hadis ini Bapak dengar, termasuk saya. Rubba shaimin laisa lahu min hadhihi illal ju' wal 'atash. Itu udah populer dari jenengan mulai kecil puasa sampai sekarang mungkin sering dengar. Jangan ngentengi Pak. Berarti ada orang puasa hari pertama sampai hari terakhir nggak dapat apa-apa, sah saja secara fikih, tapi nggak diterima. Ya biar Bapak ini merasakan ada yang diterima, ada yang tidak, saya bacakanlah. Dari tadi nggak dalil saya. Kalau mau Arabnya nanti saya bacakan. Di surah Al-Maidah ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka, atau kisahkanlah, ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah besar dua anak Adam dengan sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan kurban, lalu diterimalah persembahan kurban yang satunya dan tidak diterima persembahan kurban yang lainnya. Lalu yang persembahan kurban yang tidak diterima, Qabil, itu dengki kepada saudaranya Habil yang persembahan kurbannya diterima. Lalu dia berkata, sungguh aku akan membunuhmu. Lalu si Habil yang diancam bunuh berkata, sungguhnya Allah belakangnya hanya nerima amal dari orang yang bertakwa. Jadi di ayat 27 Al-Maidah ada kata lalu diterimalah persembahan kurban yang satunya dan tidak diterima persembahan kurban yang lainnya. Berarti sudah ada kata diterima dan tidak diterima amal kita walaupun umpama sah. Makanya Bapak kalau zikir pagi habis salam itu kan ada zikir ya, subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, semuanya aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, belakangnya tema kita, dan amal yang diterima. Maka berhati-hati Pak ya puasa Ramadan, tapi sah saja tapi enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti enggak dikasih balasan-balasan yang dijanjikan. Baru berikutnya langsung biar pahala kita sempurna, berhati-hati dari perkara yang makruh dan yang sia-sia juga. Ya enggak ada gunanya, makruh dan yang enggak ada gunanya. Berarti pas masuk Ramadan ada kegiatan yang kita kurangi dari perkara mubah. Terserah apa itu bentuknya. Kita kurangi, kita ganti dengan yang bernilai ibadah. Enggak saya contohkan langsung menjelang berbuka. Menjelang berbuka. Apa yang kita kerjakan menjelang berbuka? Zikir sore sudah saya sentuh tadi sedikit. Baru siap-siap berbuka. Hanya saja jangan sampai lalai. Yaitu
jalan-jalan ngelihat makanan. Boleh kan? Iya, boleh. Boleh hukumnya. Cuma tadi dari pagi kita disuruh nahan nafsu makan minum jima, pendalilannya terlalu panjang, bisa 3 jam. Benar, bisa minimal 2 jam dengan pendalilan Quran, hadis, dengan problematikanya. Cukuplah saya ingatkan, dari pagi kita nahan makan minum, sudah mau finish, kita malah melepas, bukan menahan nafsu kita dengan tengok-tengok di pinggir jalan. Saya Pak berangkat sebelum berbuka itu ngelihat di Suhat itu terganggu saya Pak. Enak paling itu lumpia panas itu. Gitu. Kan saya manusia. Padahal dari tadi udah ditahan ini ditahan, dikoceli. Udah mau finish malah nengok jajanan di pinggir jalan. Pertanyaannya nggak boleh beli, boleh, tapi yakinkan jangan lama-lama. Catet, beli apa? Minuman sama ini, gitu. Cepet-cepet balik. Kalau nggak ini tolak. Enak itu. Pepes itu pepes apa itu ya? Padahal udah mau game tadi nih, sudah mau finish, malah main-main sama hawa nafsu makan yang dibolehkan. Itu kalau nilai 100 minus dikit nanti Pak. Nah, sudah, kalau gitu langsung berbuka. Berbuka juga ada hadisnya, yaitu berbuka dengan kurma atau air putih. Kita biasakan Pak, Bapak tanya sendiri, buka YouTube itu bagus dengan kurma dan air putih. Bagus kalau kurma air putih langsung ke masjid. Top. Peringatan, jangan sampai telat sholat berjamaah maghrib gara-gara buka puasa di rumah. Monggo habis kurma rawon, monggo. Tapi jangan telat sholat berjamaah ke masjid. Maka kalau dari saya, kurma saja atau air putih saja langsung berangkat ke masjid. Nah, kalau di masjid ada buka puasa bersama, ya sudahlah, kalau memang harus dimakan, tapi kurmanya dulu baru yang lain dicicipi. Ada peringatan dari saya, kasihan tuh orang yang pengen dapat pahala berbuka orang yang berpuasa, ternyata berkatnya dibawa pulang, nggak dicicipi. Dimakan untuk makanan sahur. Ingat dari saya, umpama ini Pak ya, ini kotak makanan nasi, cicipi nasinya sedikit biar dia dapat pahala puasa kita. Kalau mau dihabisi ya dihabisi, tapi jangan sampai telat sholat ke masjid, apalagi imam sudah assalamualaikum warahmatullah, apalagi enggak ke masjid. Peringatan untuk muadzin, insya Allah masih cukup. Peringatan untuk muadzin. Wahai para muadzin, azanlah tepat waktu. Mau nggak mau, masih ada kebiasaan orang dengeri azan di masjid. Caranya gini, saya anggap ini penting bagi saya. Karena azan itu kan pemberitahuan masuknya waktu sholat dan ngajak sholat ke masjid. Misalnya, dia minum dulu. Apalagi masih makan kurma, makan martabak. Yang di rumah wis azana. Di are-are. Ini mohon diperhatikan muadzin. Muadzin kalau bisa niru di luar, ya nggak apa-apa, niru di luar maksudnya di Saudi. Ngapunten Pak, saya cerita nggak apa-apa lah ya, cerita dikit. Saya pernah neliti di masjid-masjid kecil di Saudi. Mungkin Bapak ngerti sekitar Minas itu bisa ya. Itu saya sudah jalan ke masjid-masjid itu di tahun 2006 karena saya pernah di sana, ya, Saya coba jalan buka puasa di sana. Ternyata muadzin 5 menit sebelum buka sudah berdiri, Pak. Sudah berdiri di depan mic, ngetes mic. Dan mereka azannya hanya berani kalau Al-Masjidil Haram, kalau di Mekah sudah mengumandangkan, berarti mereka relay radio. Titnya itu nomor 2. Tit, kalau dia di Masjidil Haram belum Allah, belum berani.
Akhirnya mereka siap gini, tinggal berapa detik tegang, kertek belum, total Allah Allah sama. Jadi nggak buka dulu karena takjil itu nggak kurang maknanya kalau dia buka sebelum sholat maghrib. Pokoknya sebelum sholat maghrib namanya takjil. Maka buka jangan setelah sholat maghrib. Alah aku sih kuat lapong semono enggak. Makanlah berbuka dengan segera. Khusus muazin. Makanya menjaga keikhlasan muazin kasih nampan. Nah, yang ada di masjid itu ada di sini. Jadi muadzinnya ikhlas azannya. Nyambung, Pak? Ah. Jujur aja, Pak, pengalaman masa kecil tahun 70-an. Saya di masjid dekat sawah disuruh azan di Masjid Pertamina ini, di Masjid Pertamina. Azan kok, azan. Makanannya enak, Pak. Ayam goreng zaman tahun 70-an, ayam goreng bulat begitu, sama sopnya, sama buah-buahannya, memuliakan muazin ini. Pas azan dadak arek-arek gerakas kabeh. Konco-konco. Akhirnya saya masih kecil ya toleh juga. Hayya 'alas shalah. Anak kecil kan? Anak kecil ya tengok berebut orang tuh, tapi ya jadi ide sampai saya sudah berumur ke Mekah baru terpikir iya ya harusnya si muazin dijaga keikhlasannya bukan dituntut keikhlasannya. Jadi ada kata jaga keikhlasan orang, jangan nuntut orang lain ikhlas. Jadi muazinnya enak, taruh itu bungkusan-bungkusan martabat, terang bulan, buah-buahan. Jadi dia azan tetap lihat ke bawah ya. Ya sudah. Baru berikutnya sholat ke masjid, pulang silahkan mau makan lagi atau tidak. Itu ada pembahasan, Pak. Baru kita malam harinya tarawih dan baca Quran dan siang malamnya bersedekah. Saya sebut tarawih karena memang dalilnya berurut. Berurut siapa yang puasa Ramadan didasari iman dan ihtisab maka diampuni dosa-dosanya. Siapa yang sholat di malam Ramadan didasari iman dan ihtisab akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka paket ini jangan ditinggalkan. Bisa jadi ada yang berkata sunnah kok. Ya paham. Itu enggak wajib. Ada peringatan dari saya, Pak. Saya sering melihat orang enggak ba'diyah isya, enggak ba'diyah isya setelah sholat isya gara-gara nunggui taraweh. Padahal ba'diyah isya dalilnya lebih tegas daripada taraweh. Aneh kalau ada yang taraweh tapi enggak ba'diyah isya. Sholat taraweh disabari kalau imamnya agak panjang atau juga disabari kalau imamnya kecepatan. Pokoknya sholat taraweh. Di sini berapa rakaat? Nah, 2-3. Enggak masalah, tenang aja Pak. Saya enggak akan bikin konflik. Udah dari mana dulu saya ngaji gini. Wahai yang 8 rakaat. Wahai yang 8 rakaat. Jangan pulang duluan. Jangan pulang duluan. Karena sabda Nabi, innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa husibalahu boleh kutibalahu boleh qiyamul lailatin riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Sesungguhnya seorang laki-laki apabila dia sholat, untuk tadi tarawih bersama imam sampai selesai, dihitung, dicatat baginya pahala sholat semalaman. Jadi yang 8 rakaat jangan pulang dulu. Taruhlah 8 di sini, duduk manis di pojok, nunggu sholat witir, biar nggak kejaring, kejerat sampai selesai.
Halo, yang 8 rakaat tambah 3, nanti witirnya ikut imam aja biar nggak terjaring pasal ini. Kalau terjaring pasal ini berarti dia nggak dihitung dapat pahala sholat semalaman karena dia pulang. Sudah, kalau mau milih itu berarti mojo, lebih baik dia tahu dia 8 rakaat, dia mojo. Sehingga kalaupun dia nggak ikut sholat, nggak mutus soft. Tapi kalau dia mau mundur ya nggak apa-apa. Mundur sebentar, pas nanti witir, dia witir bersama imam. Biar Bapak nggak kaget, coba yang udah umroh Ramadan. Itu 10 rakaat. Ini ijtihadnya ulama sana. 10 rakaat tarawih kan imamnya ganti. Bapak sadar nggak itu? Nah, sehingga ketika imam pertama, bukan pertama ini syariat, bukan, ini kan ijtihad untuk mengakomodir. Jadi imam pertama 10 rakaat mundur, itu yang lain kan sebagian bubar Pak ya. Yang pernah umroh Ramadan bubar mereka. Artinya yang bubar ini nggak terkena dalil karena imamnya sudah bubar ganti. Nah, baru mereka, tapi nggak bubar itu pulang ke rumah, ke hotel, tidak. Nah, nunggu 20 selesai, ikut witir bersama imam. Tapi kalau mereka pulang nggak ikut witir bersama imam, toh imamnya kan sudah selesai tadi. Nah, berarti ada yang semakna dengan yang saya sebutkan tadi untuk kita. Makanya kalau di sini mau dipakai kayak Al-Masjidil Haram, mungkin aja 10 pertama atau 8, 10 aja lah, biar ngikuti sana. 10 pertama, nah, imam pertama ini mundur. Jadi kalau ada yang mau bubar, nggak terjaring pasal tadi. Nah, sungguhnya seseorang apabila sholat bersama imam sampai imam selesai, dicatat, dihitung baginya pahala sholat semalaman, kan gitu. Nah, kalau mau niru, tapi bukan saya suruh, saya nggak nganjurkan Pak, cuma wawasan, jangan sampai pulang. Apalagi pas pulang ditengok anak kecil. Nah, ini nyontoh kan nggak enak juga ini. Pulang ada anak kecil, yang pulang Pak RW lagi. Ngapunten. Yang pulang Pak RW. Udah tambah. Pak RW mulai. Seolah-olah kita ngajari kalau sholat sebelum selesai pulanglah gitu. Nah, ini secara fikih demikian. Juga secara kemasyarakatan memang ada hikmah sholat jamaah itu, yaitu duluran. Nggak ada duluran yang paling duluran kecuali sholat jamaah. Coba ada yang masuk ke masjid tanya, sampai nyoblos opo? Kan nggak ada. Nah, pasti semuanya nggak nunjukkan kartu anggota ormas Islam tertentu. Nggak ada yang nunjukkan. Bareng semuanya. Kalau dia sholat 23 rakaat pun ikut di sini, ya nggak masalah. Nggak usah terlalu berlebihan. Nggak usah terlalu berlebihan sehingga udah kadung sholat di sini, ya sudahlah 23 disabari cepatnya imam, disabari lamanya imam karena nggak bakalan sampai 1 jam. Itulah tarawih. Baru berikutnya dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan beliau menjadi lebih dermawan ketika masuk di bulan Ramadan yang di bulan Ramadan yang setiap malam Jibril datang mentadarusi bacaan Al-Qur'annya, dan beliau lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan, dan kecepatan dermawan beliau itu lebih cepat dari angin yang diutus. Jadi kalau ditanya Bapak-bapak, ini dalil secara khusus yang dibanyain adalah baca Quran, karena Nabi tiap malam Ramadan itu ditadarusi Jibril. Kalau itulah ditadarusi konconi, ya. Quran. Kedua, secara tekstual banyak bersedekah.
Secara tidak tekstual, amal apapun dibanyakkan. Karena dari dalil Nabi banyak ditadarusi dan jadi lebih dermawan, menunjuk kepada perintah memperbanyak amal soleh. Gitu cara memahaminya. Ya minimal yang teks dulu, Qur'annya banyak dibaca, dan juga banyak bersodakoh. Ada yang bertanya, sodakoh itu sak gepuk awal Ramadan atau dicicil? Yang benar dicicil, bukan sak gepuk di awal Ramadan. Tapi kalau tiap Ramadan sak gepuk ya nggak apa-apa kalau ada ya. Saya kira demikian, setengah jam lewat, saya sudah melanggar aturan, saya serahkan kepada beliau.